Oke, hai mobil lovers dan auto spirit lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cang Ari di acara Ngobrol Mobil 123. Ini sore ini saya kedatangan tamu spesial nih yang mewakili pabrikan mobil baru nih. Pabrikan baru mobil baru awalnya dari Inggris, sekarang dari Cina ya, Pak. Nah, itu Inggris dong, dari Inggris. tetap Inggris. Iya dong, MG. brand kan. Oke, Moritz Garage Motor Indonesia, ada Bapak Arif Sarifuddin yang sebagai marketing dan PR direkturnya nih. Sore Ya. Pak Direktur. Sore Kang Ari. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng Mobil 123. Kita topiknya adalah ngobrol ya. Ya, yang ngobrol Ngobrol. asik-asik aja. Ngobrol asik-asik. Oke. Ya ya, era baru, new normal pastinya. Lalu Ya, kemudian pastinya new car juga. Which is nggak lain dan nggak bukan yang baru kita luncurkan di bulan Maret. Nanti kita bahas lebih lanjut. siap. Oke, buat mobil lovers, auto spirit lovers, berikan juga pertanyaan terbaik Anda di sepanjang acara, nanti langsung diposting aja di Facebook. Nanti ada hadiahnya. Dua penanya terbaik akan dapat hadiah voucher belanja sebesar Rp200.000. Nah, Oke, terima kasih nih Bos Bro Arif nih. Pak Bro Pak Bro, udah Pak Bro. ngasih udah ngasih kesempatan buat kita ngeluangin waktunya untuk acara ngobrol. Dan saya juga mengucapkan selamat, kemarin habis buka dealer. Yes. Padahal Nah, di masa sulit buka dealer nih suatu hal yang fenomenal sebenarnya nih. Orang semua pada fenomenal. ini malah berusaha malah nge-grab Jor-joran ya. posisi. Nah, jor-joran. Oke, mungkin di awal diskusi kita mulai dari latar belakang bisnis MG dulu nih di Indonesia nih, Mas Arief. Kebetulan kan bisnis MG Indonesia dimulai pas masa pandemi nih. Ini challenge-nya kan gede juga nih. Sebagai pemain baru, apa sih sebenarnya latar belakang bisnis MG di Indonesia nih? Ya, monggo Mas Arief. Oke, terima kasih Kang Ari. Saya manggilnya Kang Ari ya. Eh, Boleh, saya sih biasa dipanggil Cang soalnya. Ocang, oke. Kang Ari, terima kasih banyak atas waktunya dan teman-teman Mobil 123 dan melanjutkan tadi bahwa bagaimana sih challenge yang dihadapi. Mungkin bukan hanya kita sebagai, tadi kan judulnya pelaku brand baru gitu ya, yang ada di Indonesia pastinya. Karena brand MG sendiri adalah sudah ada since 1924. Kita sebagai satu brand yang memang sudah uh, secara worldwide gitu ya, tapi memang baru masuk ke Indonesia. Seperti itu. Jadi artinya tantangan apa yang kita hadapi ya pastinya kita dihadapkan satu hal yang memang secara global, bukan hanya di Indonesia saja, yaitu pandemi gitu kan ya. Dan kalau bicara mengenai tantangan dari mulai kita, for example, launching produk gitu. Tadinya kita sudah mempersiapkan segala macam hal yang terkait dengan promotion, communication, execution, itu sudah very proper gitu lah ya. Tapi bukan berarti kita menyerah pada saat itu, karena pada saat kita melakukan satu media launch di tanggal 5 Maret, saya sangat ingat sekali pada saat itu, kita akan meluncurkan produk perdana kita yaitu MG ZS secara offline dan kami juga mengundang rekan-rekan media dan juga consumer. Tapi mungkin 3 hari sebelum akhirnya ada pembatasan yang memang dilakukan oleh pemerintah dan kami sebagai pelaku brand otomotif gitu ya harus patuh terhadap hal tersebut karena terkait dengan halayak luas dan akhirnya kita memutuskan untuk yang namanya virtual launch. Nah, sebelum saya bicara mengenai virtual launch, kenapa MG ingin masuk ke Indonesia? Pastinya kita sudah dari tahun lalu melakukan deep research yang memang secara details bahwa market Indonesia merupakan satu market potensial dan kami juga ingin bawa sesuatu hal yang baru juga ke market Indonesia karena balik lagi nih yang tadi saya bilang akhirnya kita melakukan komunikasi terhadap our konsumen gitu ya, which is kita punya brand value adalah redefine expectation. Artinya kita ingin memberikan definisi atau redefinisi baru kepada konsumen yang ada di Indonesia. Nah,
hal itu kita luncurkan dan kita perkenalkan pada saat berbarengan dengan peluncuran produk perdana kami yaitu MGZS di tanggal 24 Maret. Responsnya seperti apa? Terus terang waktu itu kita juga surprise gitu ya dengan animo yang datang atau animo yang kita terima gitu ya, bahwa more than 1 juta orang itu melihat dan juga menyaksikan kita punya virtual launch. Dan itu merupakan sesuatu hal yang menurut saya menambah semangat untuk kita as a MG Motor Indonesia gitu ya. Walaupun dalam masa pandemi pada saat itu, tapi ada hope yang memang ternyata masyarakat Indonesia punya sesuatu hal dan menginginkan hal yang baru, which is itu sudah kita rilis salah satu produk kami. Saya bilangnya salah satu karena mungkin nanti ada salah 2, salah 3 dan seterusnya. Jadi hal itu yang memang akhirnya secara konsisten kita juga nggak, katakan gini, pada saat terjadi pandemi dan it's easy for us to katakan tunda gitu ya. Tapi enggak, kita tetap ingin memberikan sesuatu ke masyarakat Indonesia, ke konsumen Indonesia, ke auto lovers Indonesia gitu ya. Sehingga MG memang pada saat itu secara sudah punya komitmen di awal dan kita mengimplementasikan komitmen tersebut dan akhirnya memang secara market juga sudah menerima kami secara baik dan respons itu bisa diukur melalui parameter inquiries yang masuk even during PSBB itu sangat luar biasa banyak gitu. Jadi kalau bicara mengenai tantangan, luar biasa sih tantangannya gitu. Karena terus terang sekarang ya mungkin setelah PSBB ini dirilis, kita juga sudah cukup punya ruang gerak yang tidak terbatas. Artinya sudah punya hal di mana movement bisa dilakukan, tapi dengan protokol-protokol yang memang sudah dihimbau oleh pemerintah gitu ya. Dan justru sekarang ini katakan kalau kemarin mereka punya inquiries ingin juga melakukan experience terhadap produk kita tapi terbatas dan dibatasi, kalau sekarang sudah bisa walk in ke dealers kita gitu. Jadi tantangan ya ada, tapi bagaimana kita menyikapi sebagai MG Indonesia terhadap tantangan tersebut, dan kita boleh dibilang persistence lah ya. Tadi Mas Aris sempat bilang dealersnya seperti apa kesiapannya. Kemarin baru aja kita lakukan mengajak rekan-rekan media juga untuk karena dari tanggal 24 nih sampai yang kemarin dibuka PSBB belum sempat untuk memperlihatkan experience yang ada di dealers 3S kita nih, Cang Ari. Jadi kemarin itu salah satu dealers 3S yang sudah siap kita ajak media, lalu kemudian kita ajak consumer, dan responsnya luar biasa sih Cang Ari. Jadi justru kita sekarang yang bukan menolak untuk ada customers ingin melakukan test drive, tapi kita membatasi lah karena memang harus physical distancing. Jadi misalnya dalam sehari kita sudah instruksikan ke dealer untuk bisa menerima requirement test drive untuk experience customer itu berapa cap-nya gitu ya. Karena ya itu tadi kita paham bahwa situasi saat ini sangat serius, tapi juga kita memberikan kesempatan untuk konsumen kita mencoba hal yang baru, which is salah satu produk lain kami, MGZS, for example, untuk bisa dirasakan secara langsung. Kayak gitu, Cang Ari. Jadi ada 7 ya dealernya. Terus saya kemarin tuh sempat baca juga. Jadi kerjasama dealernya tuh sama kayak sama dengan Eurocars, Haskar, terus Nusantara ya. Ya. Mas Jadi Arif. Target kita sampai dengan akhir tahun sebenarnya kita akan mempunyai atau menjajaki kerjasama dengan para bisnis partner kita, which is dealer gitu ya. Sampai dengan bulan Juni ini kita sudah punya 7 dealers outlet. Tadi benar sekali yang sudah disampaikan oleh Cang Ari bahwa ada dari Haskar baru saja bergabung dengan kita untuk dealers 3S gitu ya, yang berlokasi di Warung Buncit. Lalu kemudian yang baru bergabung juga ada Nusantara yang berlokasi di Cibubur. Tapi untuk 5 dealers lainnya seperti Andalan Pondok Indah, lalu kemudian ada Andalan Samanhudi, lalu kemudian ada juga di Bandung untuk Soekarno-Hatta, dan juga kita yang menarik juga ada yang namanya digital showroom. Nah,
Apa itu digital showroom? Tanggal 23 kita secara resmi akan memperkenalkan secara details digital showroom yang dimaksud. Tapi kalau sekarang mau main-main apa segala macam ke sana, silakan. Kita sudah open, ada di Lipo Mall Puri Indah. Satu lagi ada di The Breeze BSD. Seperti itu, Cak. Siap. Tapi saya perhatiin nih nyerangnya nih baru Jakarta Bandung nih ya, daerah Jabodetabek, Tangerang, Jakarta, Bandung. Itu gimana dasarnya tuh Mas? Apa di sini memang jadi kantong apa namanya potensial buyers-nya emang di sini mainnya atau gimana nih menurut Mas Arief? Oke. Kalau kita bicara mengenai kita mau men-serve cakupan yang lebih luas pasti gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang dengan kemarin juga ada pembatasan skala besar dan seterusnya. Itu juga mungkin suatu hal yang memang akhirnya untuk beberapa titik yang seharusnya mungkin ada di bulan Juni ini agak delay lah ke bulan Juli atau Agustus kayak gitu. Jadi kalau Jakarta, Jabodetabek area dan juga Bandung, yes sekarang yang sudah ready. Tapi tunggu untuk area Surabaya, lalu kemudian Bali, Jawa Tengah, itu akan segera atau kita akan men-serve untuk daerah-daerah tersebut. Jadi yang saya bilang, sampai dengan end of 2020 ini, target kita akan punya 25 dealer outlet. Seperti itu. Yang cakupannya ya pastinya fokus di urban area lah ya, tapi bukan berarti tidak bisa menjangkau area-area yang lain juga. Seperti itu, Cang Ari. Siap. Oh, berarti itu mobil lovers atau lovers yang di daerah lain nih, yang di luar Jakarta, Bandung, Jabodetabek nih ada peluangnya besar banget mau MG bakal ngembangin bisnis ke sana. Apalagi mungkin habis pandemi apa gimana? Mungkin di tahun ini juga mau kan ada juga nih yang pokoknya paksain tahun ini siap dulu di era benar-benar selesai pandemi di mana katanya orang udah mulai males nih balik lagi ke transportasi umum, maunya nyari mobil-mobil pribadi nih, siapa tahu Haskar bisa nemuin formulasi untuk jualan lebih oke nih. Gimana? Mau susun dealernya nih dari mulai sekarang, dari tahun ini atau ntar mau di tahun depan gitu? Setiap tahun pasti kita punya blueprint untuk kerjasama terhadap our business partner, Cang Ari. Jadi artinya yang saya bisa mention sekarang adalah kita ingin mengimplementasikan sampai dengan end of year ini 25 dealers outlet. Itu adalah hal yang memang secara target gitu ya akan kita implementing. Terkait dengan 2021 akan ada penambahan outlet baru atau tidak, pasti akan ada dan juga memang sudah dalam satu plan yang sudah kita buat juga gitu ya. Tapi memang saya tidak bisa mention untuk target jangka panjang tersebut. Tapi yang pasti adalah dengan 25 outlet yang memang secara masif kita akan kerjasama dengan our client gitu ya, which is dealers outlet. Pastinya itu saya rasa sudah bisa menjangkau konsumen kita dengan cakupan yang lebih luas gitu. Tapi ya secara target ya itu tadi lah, kalau bicara mengenai bagaimana kita punya distribusi yang baik, pastinya kesuksesan hal itu juga jadi satu faktor yang memang mendukung bagaimana MG bisa meningkatkan atau push strategi untuk bisa mengincrease sales, for example, gitu ya. Jadi ya itu penting banget, Mas Ari. Oke. Ini kita setelah ngomong tadi yang rencana jangka pendek, jangka panjang, kayaknya udah cukup jelas dari Mas Arief nih. Kalau saya sih sebenarnya saya pernah baca, jadi saya ngedit tulisan dari temen nih di Mobil 123. Jadi waktu itu dikutip dari Ketua Gaikindo Johannes Nangoy, katanya MG itu kemungkinan akan menggunakan pabrik guling di Indonesia karena satu nama dari SIC gitu. Itu gimana Mas Arief tuh? Ini banyak juga yang nanyain ke saya, ini gimana sih sebenarnya kerjasama atau gimana nih? Jadi penasaran gitu. Oke. Ya, saya cerita sedikit kali ya mengenai hal tersebut. Kita MG Indonesia merupakan satu entity yang berdiri sendiri secara independen. Jadi artinya kalau bicara mengenai ke depan seperti apa, possibility-nya bagaimana, apakah nanti akan ada
perakitan atau bahkan factory gitu lah ya. Jadi kalau dari sisi MG-nya sendiri, ya saya harus beri klarifikasi bahwa we are as a MG Motor Indonesia as a entity yang memang secara independen berdiri sendiri, dan kalaupun memang secara long term kita punya sesuatu hal yang memang secara bisnis gitu lah ya, ke depan akan lebih baik gitu ya. Dan kita lihat dulu nih Mas Ari, karena kan saya bilang tadi sebelum kita masuk ke satu negara gitu lah ya, atau lokal market gitu ya, kita kan pasti ada deep research nih gitu. Nah, artinya yang menjadi objektif utama bagaimana sekarang dengan brand kita MG as a Morris Garage gitu ya, dengan berbagai macam line produk bisa diterima dulu oleh masyarakat Indonesia. Dan kalaupun nanti kita secara demand itu cukup baik, bukan tidak mungkin kita akan ada hal yang tadi Cang Ari udah bilang, apakah itu assembly, tapi balik lagi lah, bagaimana kita secara brand memberikan sesuatu hal atau pengalaman berkendara yang baru dan akhirnya nanti bisa diterima secara baik oleh market Indonesia, ya itu tadi secara nanti long term bukan tidak mungkin untuk kita punya hal tersebut gitu. Yang menarik nih soalnya, jadi kan siapa tahu kan kita berharap juga misalnya gitu dalam ke depan kerjasamanya juga asik, bisa diproduksi produksi di sini, harganya bakal lebih kompetitif, jadi kan semua orang juga bakal bisa menikmati produk-produknya MG dengan harga yang kompetitif gitu sih sebenarnya Mas Arief. Pertanyaan-pertanyaan itu kan datang dari asal itu, jadi kan kadang-kadang kalau dulu kerjasama apa namanya itu kan sebuah hal yang tabu gitu, kalau sekarang udah open semua gitu ya, nggak jadi masalah juga pada akhirnya kalau finish produknya juga asik kan juga konsumen oke gitu loh ya. Iya betul, karena sekarang gini, pada saat kita bicara mengenai salah satu produk yang baru saja kita rilis, which is MG ZS gitu ya, kita ingin punya sesuatu yang memang memberikan hal secara value gitu lah ya, dengan friendly price you can drive SUV breed dynamic now. Jadi artinya secara harga pun kita sudah melakukan deep research apa yang menjadi requirement atau keinginan dari market Indonesia gitu sih. Jadi kalau bicara hal tersebut mungkin memang ya balik lagi lah, redefine expectation. Kita punya sesuatu yang memang ingin kita berikan ke konsumen, baik dari sisi produk yang sangat berkualitas, lalu kemudian juga dari sisi pengalaman baru yang memang secara brand kita sudah established since 1924, kita lahir di Inggris gitu sebagai brand Inggris dengan friendly atau affordable price yang bisa dinikmati oleh even Mas Ari juga salah satu target audience kita sih sebenarnya. Ya sebenarnya, ini kalau udah ngomong kayak gini kita langsung masuk ke produk aja nih, kayak ke MGZS aja nih, soalnya asik juga nih. Jadi gini juga nih Mas Arief, saya juga banyak ditanya nih sama teman-teman. Boleh. Ngelihat MGZS lo inget siapa? Ya gue berarti emang mirip ya, satu produk tetangga Jepang itu mirip. Dan saya juga akhirnya tertarik gitu loh. Saya juga suka produk yang sebelumnya itu, saya tertarik. Maksudnya desainnya tuh saya agak suka kalau desain SUV, oke lah, sporty ya maksudnya. Nah terus punya color hero yang mirip-mirip lagi. Jadi kan, waduh, ini juga jadi apa namanya, daya tarik tersendiri. Apalagi harganya ini bisa di price mungkin hampir berapa? 40% lebih murah mungkin ya daripada harga yang itu. Nah makanya ini kan jadi menarik. Makanya saya mau membahas masalah MGZS nih. Saya belum pernah soalnya test drive juga, kebetulan belum berkesempatan, baru ngeliat-liat dari apa video-video aja, makanya saya mau tanya sekalian. Jadi dasarnya, jadi sebelum masuk ke Indonesia nih, wah MGZS nih yang kita mau masukin, ini dasarnya gimana Mas? Padahal kan mungkin Mas Arief juga tahu, wah ini mirip si Ano juga, apa mau nge-grab pasarnya Ano yang, nah gitulah. Kira-kira gimana strategi? Ini menarik soalnya. Oke, kalau bicara mengenai kenapa sih MG gitu kan ya masuk dengan perdananya SUV gitu lah ya. Ya. Karena gini sih, sebenarnya mungkin Cang Ari atau
Mobil 123 yang sedang melihat ini as a audience tahu bahwa saat ini yang menjadi tren adalah SUV. Artinya kita bukan hanya di Indonesia sebenarnya SUV as a trend now gitu, tapi di lagi oke. betul gitu. Jadi artinya memang balik lagi yang saya bilang tadi, demand pasti ada supply. Di mana kita juga punya hal di secara kita ketahui bahwa waktu itu GDP kita luar biasa loh di Indonesia 5,1%, dan itu market yang sangat hijau gitu ya untuk kita as a brand juga mau masuk ke dalam kompetisi yang sehat pastinya gitu ya. Nah, bicara mengenai SUV, yaitu tadi background atau story kenapa akhirnya produk pertama yang kami rilis salah satunya adalah SUV SUV compact MG ZS gitu. Nah, bicara mengenai tadi ada mirip apa segala macam, terima kasih loh sudah dimirip-miripin. Tapi ya maksudnya saya cukup berterima kasih. Mungkin kalau bicara mengenai kemiripan dan seterusnya itu sesuatu hal yang mungkin saya perlu jelaskan di sini. Karena secara design center kita itu saat ini berpusat di Birmingham gitu, di Inggris gitu. Jadi artinya kita sudah punya layer or pattern dari seluruh desain produk kita gitu. Bahkan yang terakhir MG baru saja merilis electric vehicle mobil masa depan gitu ya. Jadi hal itu yang memang secara kompetisi kita pattern semua pasti dari pusat desain center kita di Birmingham. Jadi kalau memang Mas Ari atau ada audiens dari Mobil 123 menganggap itu menjadi sesuatu hal yang memang ada kemiripan dan seterusnya, yang paling penting saya jelaskan di sini adalah design center, lalu kemudian bagaimana kita mengoperate segala hal relate to masing-masing tipe itu dari MG sendiri, gitu lah ya. Tapi yang paling penting saya ngajak kan tak kenal maka tak sayang, gitu Mas Ari. Ya. Betul. Kalau sekarang sudah kenal, ya saya membuka untuk rekan-rekan sekalian, Mas Ari atau audiens dari Mobil 123 untuk cobain performa berkendara dengan MG ZS. Seperti itu, Mas Ari. Segera. Udah ini kemarin gara-gara PSBB kan kita mau keluar takut. Iya. Oh ya, mungkin yang menarik adalah dari tadi kan seperti singgung PSBB mau keluar takut apa segala macam. Sekarang diberi kelonggaran oleh pemerintah, tapi ya pasti kita harus follow aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan mungkin bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, kita sendiri sebagai individu harus bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing gitu ya. Nah, terlihat dari sekarang sudah mulai ramai di jalan dan seterusnya, yaitu tadi berarti kan harus kita yang bisa memborder kita punya kesehatan dan seterusnya. Nah, new normal, new car gitu ya, artinya kan mau experience dan mau datang ke for example outlet, salah satu outlet kita. Nah, yang menarik Mas Ari, kami sangat peduli untuk mengenai hal-hal details tersebut. Kita sudah mengimplementasikan protokol kesehatan di seluruh dealer outlet kami, di seluruh dealer outlet MG. Jadi mulai dari katakan pada saat orang atau konsumen atau auto lovers mau masuk ke dalam dealers MG, itu ada termogan yang pastinya bukan maksudnya membatasi, tapi kita mewaspadai gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Preventif, ya. Artinya itu dilakukan secara protokol yang memang sudah kita tetapkan gitu. Lalu kemudian penggunaan sanitizer, hand sanitizer itu ada di setiap titik yang krusial gitu ya. Lalu kemudian kita punya petugas, katakan sales representatif, lalu sales service advisor, semua menggunakan personal
store yang memang secara customer-nya nyaman, secara petugas kami pun aman gitu lah ya. Jadi penggunaan masker atau face shield, sarung tangan non medis itu semua kita sudah terapkan di dealers outlet kami. How about pengiriman? Karena kemarin kita juga sudah ada beberapa pengiriman mobil ke konsumen, Cang Ari. Nah, jadi iya, saya harus katakan itu. Berapa unit udah keluar, udah dikirim? Nanti kalau mengenai unit kita bicara. Tapi pastinya gini, yang mau saya bilang adalah pada saat kita mengirimkan unit ke konsumen, kita mau ensure bahwa konsumen menerima vehicle atau produk kita dengan nyaman, merasa nyaman pastinya, karena standar kesehatan procedural PDI, pre-deliver inspection udah kita lakukan. Jadi kita ngelakuin segala sanitary atau hygienis terhadap mobil, itu udah kita make sure, dan kita ada shield yang bahwa mobil ini sudah dilakukan proses sanitary. Seperti itu, Cang Ari. Jadi pada saat mereka menerima pun, ya mereka ngerasa bahwa, oh ya, MG memang peduli dengan hal-hal terkait dengan pandemi ini gitu. Jadi kalau nanti Mas Ari mau datang atau audiens dari mobil 123 mau test drive, tenang. Hal-hal itu sudah kita lakukan as a protokol yang memang sudah kita terapkan saat ini di seluruh dealer outlet, Siap, mantap nih. Itu jadi mobil lovers atau spirit lovers sudah, kalau mau datang jangan takut, mau test drive jangan takut, tapi ingat jaga diri sendiri juga, disiplin juga sama protokol. Jadi jangan lu yang ngulangin ke orang MG-nya, kasihan. Oke, tadi sekarang saya penasaran nih, kemarin ada yang namanya new normal deal. Ada cicilan bebas 3 bulan, ada yang apa tuh, asuransi gratis 2 tahun. Nah, ini saya belum dapat infonya langsung. Terus ada bunga 0%. Terus ada subsidi trade-in gratis biaya. Nah, ini program-program ini menarik nih. Mas Arief, bisa nggak dikasih penjelasan sedikit nih ke kita nih? Iya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa kita masuk ke Indonesia dalam keadaan sulit, lalu kemudian kita juga punya komitmen terhadap apa yang ingin kita berikan ke konsumen Indonesia gitu ya. Jadi dalam hal ini segala hal yang relate dengan apa yang akan kita berikan ke konsumen pasti kita sudah pikirkan secara mendalam. Artinya kita percaya bahwa pada saat kita memberikan sesuatu yang baik dan akan di-accept secara baik oleh konsumen gitu ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi dan kita sebutnya juga sekarang new normal gitu ya, kita juga punya yang namanya new normal deal nih gitu. Artinya ini yang membuat orang juga mungkin bisa berpikir ulang lagi untuk bisa membeli atau mendapatkan atau bisa make a deal with us gitu as a MG Motor Indonesia. Jadi tadi sudah disebutkan sih sebenarnya bahwa new normal deal salah satunya yang menarik adalah walaupun dalam masa sekarang ini beli mobil sekarang bayar kemudian, itu salah satu yang kita tawarkan loh. Jadi kayak apa sih maksudnya beli mobil sekarang bayar kemudian karena pada saat kita membeli, kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank partner kita. Sebut saja misalnya katakan kita punya ada financing partner seperti Mandiri MTF, lalu kemudian Maybank, lalu kemudian SGMW gitu ya, financial. Jadi artinya kalau melihat dari situ mereka juga sangat kooperatif untuk bisa kita saling kolaborasi gitu ya. Jadi free installment 3 bulan itu kita bisa langsung berikan untuk siapapun yang berminat untuk mendapatkan MGZS. Lalu ya tadi sudah disebutkan free insurance 2 tahun gitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya bunga 0% selama 2 tahun gitu ya. 2 tahun. Lalu kemudian ada lagi free voucher Tule dengan worth tertentu. Jadi kalau beli mobil MGZS karena kita sudah ada roof rail-nya, jadi kita juga kerjasama dengan Tule, dia langsung kasih voucher untuk bisa dapetin roof box misalnya kayak gitu ya.
Lalu kemudian, nah ini yang menarik nih, free parts and labor gitu ya. Jadi hal-hal itu kita berikan, we call it new normal deal, dan tentu saja semuanya itu gimana sih warranty-nya? 5 years warranty without limitation kilometers. Itu yang Itu kita coba komunikasikan ke audience atau auto lovers dari mobil 123 sekarang gitu. Jadi nggak ada khawatiran apapun untuk segera test drive MG ZS dan bawa pulang MG ZS-nya. Oh, sama satu lagi yang menarik nih. Dari yang semua paket saya tadi sebutkan, kalau aduh kayaknya saya kurang menarik nih dengan semua new normal deal itu, ada nggak new normal deal yang lain? Itu kita ada, kalau memang tidak ada sesuatu hal yang struck di situ, kita bisa misalnya katakan beri trade-in subsidi. Nah, jadi artinya dengan worth atau value tertentu, pastinya nanti silakan hubungi our sales representative, nanti akan dijelaskan mengenai how the mechanism trade-in subsidi bisa diberikan oleh MG Indonesia. Kayak gitu, jadi benar-benar this is new normal deal, new normal offer to the audience gitu ya, to the consumer. So no have reason untuk ya itu tadi tidak melakukan test drive. Let's untuk dilewat. Ya betul. Makanya saya mengajak untuk rekan-rekan yang mungkin sekarang sudah bisa dilakukan untuk test drive, untuk mungkin datang langsung ke dealers outlet terdekat di kota audiens mobil 123 yang lagi menyaksikan ini. Gitu. Oke, ini pertanyaan ternyata udah banyak yang masuk nih Mas Arif. Saking enaknya ngobrol, kita udah ngobrol setengah jam lebih lagi. Mungkin bisa kita seling kali ya. Boleh. Nanti mobil lovers atau lovers siap-siap, penanya terbaik langsung diumumin nih sekarang juga. Nah, kita mulai dulu nih, operator bisa kasih pertanyaan mana yang mau dipilih dulu. Gitu. Oke nih, ada dari Dian Adi Prastio. Penasaran sama MG ZS, harganya berapa ya? Wow, harga nih. 255 sampai berapa, silakan. Oke, Mas Dian, Mas Dian Adi Prasetyo. Halo Mas Dian, salam kenal. Ya, tadi kita udah bicara new normal deal, tapi kita belum mention mengenai harga. Iya betul. Saya lebih enak Mas Arif aja ngasih 255 sampai 289 itu kan enak kan, detailnya dari detailnya dari ini dong. Oke, jadi gini, kita pada saat merilis produk kami atau melaunch produk kami perdana kami, which is MG ZS, itu punya dua trim. Trim standar adalah Excite, we call it Excite, and then trim tertinggi adalah Ignite. Nah, Excite itu ya tadi benar 255.800.000, 255 juta, starting from 255 juta. Kalau yang Ignite itu 289.800.000. Jadi itulah yang memang secara harga kita punya dua trim yang ditawarkan di masing-masing trim secara value seperti itu. Gitu Cang Ari. Jadi itu secara value list ya, tapi nggak tahu kalau bisa ngobrol sama Mas Arif lebih jauh, diskonnya ada kali, saya juga nggak tahu. Langsung ngobrol aja. Ya, pokoknya Mas Dian langsung datang aja ke salah satu dealers outlet kita. Pasti ya tadi itu, on top of that, a lot of offer yang kita sebutnya adalah new normal deal yang memang bisa kita berikan kepada konsumen dan bisa didapatkan secara langsung oleh konsumen gitu. Value for money-nya jadi jelas lah kalau langsung ke dealer. Iya. Tapi gini, gimana terus? Ya, gimana? Tapi yang menarik gini sih, sebenarnya banyak juga hal yang kita dapat secara insight gitu ya. Karena tadi saya sempat mention di awal bahwa more than 5,000 inquiries yang sudah masuk ke kita. Dan sekarang juga mereka banyak sekali yang ingin melakukan test drive, tapi memang ada pembatasan-pembatasan yang kita, bukan pembatasan lah, tapi mungkin kita alokasikan untuk tidak terlalu menumpuk di salah satu dealer, seperti itu, Cang Ari. Nah, selain itu pada saat bicara mengenai ada requirement, misalnya katakan
konsumen agak khawatir, masih khawatir untuk bisa beraktivitas di luar gitu. Tinggal hubungi saja kita ke kontak center kita gitu ya. Lalu kemudian nanti akan di-arrange oleh dealers terdekat untuk ada yang namanya test drive at your home. Jadi benar-benar MG Motor Indonesia saat ini mau mendekatkan diri atau mau mendekatkan brand kita langsung kepada audiens gitu. Jadi kalau yang masih khawatir untuk pergi dan seterusnya tapi nggak sabar untuk mau lakukan test drive, dan hubungi kami. Seperti itu Mas Ari. Siap, tuh langsung hubungi aja, ntar mobilnya langsung dianterin, mau test drive silahkan. Yes, betul. Oke. Oh ya, dan kalau bicara mengenai, sorry, jangan. Ya, silakan Mas Rif. Ya, kalau bicara mengenai insight juga yang kita dapat dari customers gitu ya, yang menarik adalah kemarin itu features-features yang tersemat di MG ZS itu sudah sangat luar biasa sih, Cang Ari. Kalau bicara mengenai yang kalau saya bilang di jalan, misalnya sekarang kan udah new normal, jalanan juga sudah mulai rame gitu. Ya sedikit macet di sana sini sudah mulai kita temui lah gitu ya. Tapi nggak akan terjadi kalau menggunakan MG ZS gitu. Karena kenapa? Di MG ZS itu sendiri sudah ada yang namanya 8-inch infotainment display atau sistem gitu. Jadi hal itu bisa screen mirroring ke smartphone-nya rekan-rekan sekalian, karena ya saya sebutnya sudah Apple CarPlay eligible gitu lah ya. Jadi mau apa, mau kesasar, mau apa segala macam udah bisa. Maps misalnya, mau dengerin lagu-lagu dari apps kesayangan di situ udah bisa langsung dilakukan ya. Buat apa bete di jalan. Jadi penasaran kan? Tambah penasaran. Udah langsung tes drive aja lah Cang Ari, langsung diatur waktunya nanti. Tuh, langsung ngatur aja nanti kita ya. Iya dong. Oke. Gimana, dan next question? Oke, ini dari Hoirul Rahman. Cang izin nanya, kenapa SUV duluan yang dikeluarin? Market di sana lebih banyak MPV kan? Tuh, maksudnya market di sini. Jadi di sini banyakkan MPV, kenapa ngeluarinnya MG ini pertama buat mancingnya pakai SUV gitu. Silakan Mas Rip. Dari Hairul Rahman. Hairul Rahman. Mas Hairul Rahman, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi udah sedikit disinggung di awal bahwa secara growth SUV sekarang nih kayak new primadona lah gitu. Kita bicara mengenai market fact gitu lah ya, bahwa growth tertinggi adalah di Indonesia kemarin ini selain MPV adalah SUV gitu lah ya. Tapi ya balik lagi, kami dari MG Indonesia selalu melihat perkembangan, selalu melihat dari sisi perspektifnya konsumen. Kalau memang secara requirement, lalu kemudian inspiration dan aspirasi itu terjadi di market, bukan tidak mungkin. Ini saya langsung langsung kasih clue ke depan. Harus dipancing dulu nih Mas Arief. Kenapa, sorry? Harus dipancing dulu nih, bawa keluar nih. Berarti besok gua mau keluarin ini dipancing dulu nih. Saya bilang bukan tidak mungkin kita akan memenuhi permintaan dari pasar seperti itu. Jadi tunggu aja tanggal mainnya dari MG Indonesia, karena ya itu tadi, kita akan memberikan hal-hal yang baru, kejutan-kejutan untuk konsumen, sehingga konsumen ya itu tadi, yang penting adalah terpuaskan. Oke. Jadi MPV dulu apa hatchback? Oh nggak, salah ya, salah. Oke, itu jawabannya kira-kira gitu Mas Hairul. Ya, dia apa namanya? Dia mungkin mau cari MPV, ada pilihan dari itu, ternyata MG ngeluarinnya SUV. Mungkin dia harus mindsetnya berubah dikit kali. Oke, ada pertanyaan yang berikutnya dari Nabil Firdaus. Apa 3 alasan saya untuk memilih MG jika saya ingin membeli mobil baru? Wah, ini pertanyaannya oke juga nih. Jadi kasih alasannya nih. Apa sih alasannya yang tepat untuk dia bisa oke deh MG jadi mobil gue nih? Oke. Ya, kalau bicara mengenai MG, kita ini spesifik ke produk lah ya. Karena di setiap produk dari MG, bukan hanya MG ZS, kita selalu mengimplementasikan yang namanya breed dynamic. Performa, lalu kemudian handling, lalu kemudian safety,
itu yang menjadi concern dari MG untuk setiap line produknya. Terbukti dari apa yang memang saya sudah sebutkan tadi, bahwa kita sudah melalui uji safety, Euro NCAP and NCAP itu sudah kita lampaui gitu lah ya. Bahkan untuk beberapa line produk kita have a 5-star rating gitu. Jadi artinya mungkin tadi ada Euro sama Australia yang sudah lolos ya. Biar tadi betul. Di Australia lolos, ditabrak, terus di Inggris di Eropa juga udah lolos. Oke, lanjut. Betul. Nah, selain itu pasti teknologi yang harus hari gini ketinggalan teknologi, ya udah ketinggalan zaman, dan kan pasti gitu kan ya. Always connecting itu penting. Maka dari itu tadi safety dengan segala fitur yang melekat, for example MZZS ya. Kalau saya jabarin satu persatu ini nggak cukup nih 1 jam. ABS, LBDB, SCS, TS, wah banyak ntar. Nggak selesai. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Jadi ya itu tadi. Jadi artinya safety adalah sesuatu hal yang perlu diconsider dalam memilih kendaraan, which is MZZS punya hal tersebut gitu ya. Nah tadi juga sudah disebutkan bahwa NCAP dan Euro NCAP sudah kita lampaui untuk hal uji tabrak, dan itu juga relate to safety gitu. Nah, bicara mengenai teknologi, saya tadi udah bilang juga mengenai 6-point airbags, for example. Itu untuk MZZS sudah tersemat 6-point airbag. Imagine 289.800 itu sudah ada semua gitu. Jadi artinya hal itu yang perlu diconsider untuk itu udah lebih dari 3 ya. itu baru safety-nya aja. Lalu kemudian yang tadi saya sudah sebutkan add-in infotainment display, lalu kemudian secara interior kita juga memperhatikan mengenai eksklusif karena kita punya two-tone color soft touch interior leather, itu juga suatu hal yang memang secara produk kita perhatikan. Ini kita skew cuma MZZS ya. Lalu kemudian performa katakan dengan di melekat 1500 cc dengan torsi yang sangat memadai, itu juga memungkinkan untuk para konsumen kami berkendara atau melakukan manuver di dalam kota maupun di luar kota. Jadi artinya lebih dari 3 sebenarnya yang sudah kita jelaskan tadi, dan tadi Mas Ari juga menambahkan mengenai hill start assist, lalu traction control dan seterusnya, itu yang menjadi alasan kenapa kalian harus pilih MG sebagai brand preferred-nya kalian, gitu sih. Belum lagi tadi udah ada new normal deal, tunggu apa lagi kan? Tuh, jadi selain produknya juga oke, programnya oke, ya udah tes aja dulu lah. Mungkin Mas Nabil bisa langsung tes. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan sih oke-oke nih. Nah, ini dari Rio Noto. Bagaimana cara MG Indonesia memperkenalkan produk di tengah pandemi? Nah, mungkin tadi udah banyak dijelasin nih sama Mas Arief. Mungkin bisa sedikit di-highlight aja, Mas Arief. Boleh. Thank you, Mas Rio Noto. Jadi, ya, memang pada saat kondisi kemarin itu cukup challenge. Bukan hanya MG pastinya, tapi dalam hal ini yang dilakukan MG pada saat pandemi berlangsung, ya tadi kita merilis produknya pun melalui virtual, dan kita melakukan satu pengenalan produk ataupun brand itu memang mostly through digital sih kemarin itu. Jadi artinya bagaimana akhirnya respon positif yang kita dapat dari audiens itu karena memang kita melakukan promo di digital. Saya boleh sebut secara platform, misalnya katakan kita punya YouTube spreading, lalu kemudian on social media like Facebook, Instagram, itu juga sudah kita jalankan. Jadi memang benar-benar kita mau brand kita, lalu produk kami gitu ya, itu bisa diterima. Pasti kalau sebelum diterima kan di-recognize dulu kan sama orang untuk dikenal gitu ya. Artinya hal-hal itu yang terima kasih juga kepada salah satunya mungkin mobil
123 yang dari kemarin juga sempat memberitakan, dan rekan-rekan media yang lain lah ya pastinya, mengenai movement apa yang sudah dilakukan oleh MG as a corporate dan MGZS as a produk ya perdana kami. Jadi ya itu tadi, True Digital, dan sekarang PSBB sudah selesai. Salah satu aktivitas besar yang kita sedang persiapkan, salah satunya mungkin masih lama, tapi memang persiapannya kita udah dari sekarang koordinasi dan seterusnya, kita juga akan join di Gaikindo International Auto Show 2020 kayak gitu. Jadi artinya nanti ada Gias, lalu kemudian ini menarik nih Mas Ari. Ya. Saya perlu jelaskan juga, yes, kita memang baru di Indonesia sebagai satu perusahaan dan juga memang sebagai satu brand gitu ya. Tapi kita sangat peduli dengan pandemi yang menimpa salah satunya ke negara kita. That's why kemarin kita melakukan yang namanya satu movement, namanya adalah MG Care Drive to Share. Apa sih itu MG Care Drive to Share? Ini adalah salah satu program corporate social responsibility kita. Karena saya singgung tadi di awal bahwa this pandemic ataupun hal yang sulit ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Itu tanggung jawab bersama. Salah satunya adalah setiap individu, bahkan perusahaan seperti MG gitu ya. Maka dari itu kita kemarin berjibaku bahu-membahu gitu ya, punya satu program MG Care Drive to Share, memberikan 10.000 unit staple commodities atau sembako plus APD ke petugas medis. Karena kan Mas Ari tahu lah ya, maksudnya dengan kondisi seperti ini, dengan perekonomian yang sedikit melemah gitu ya, bahwa banyak sekali rekan-rekan, saudara-saudara kita yang terimpact gitu ya. Maka dari itu MG sebelum Lebaran kemarin melihat situasi yang sedemikian rupa, maka dari itu kita yaitu tadi memberikan atau melakukan satu campaign drive to share untuk social responsibility terhadap society. Jadi 10.000 unit personal protector care kita berikan ke petugas medis yang ada di Indonesia, di Rumah Sakit Duren Sawit dan juga Rumah Sakit Cikarang waktu itu. Lalu kemudian staple commodities bahkan itu kita berikan secara direct ada di 7 atau 8 area. Cakupannya itu Jabodetabek sampai Bogor. Jadi respons dari mereka, saya turun langsung ke lapangan itu sangat luar biasa, appreciate gitu ya, dan ya kita mengajak juga rekan-rekan sekalian dalam kondisi seperti ini turut pedulilah untuk hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap itu sesuatu hal yang biasa, tapi kalau sekarang itu menjadi luar biasa kalau kita juga turut serta berpartisipasi secara aktif. Gitu sih Mas Ari. Gitu. Mantap. Keren. Apalagi itu saya dukung banget, yang didukung rumah sakit dekat rumah saya soalnya. Oh, di Duren Sawit. Oh, saya datang sendiri ke situ. Saya datang sendiri dan kita memang menyaksikan rekan-rekan medis yang ada di garda terdepan dengan segala hal yang plus minus, tapi memang mereka pada saat sekarang ini memang pejuang sesungguhnya sih gitu, karena artinya itu tadi MG dalam hal ini turut ingin berpartisipasi walaupun mungkin tidak bisa dilihat dari nominal gitu, tapi kita lihatnya dari apa yang kita lakukan terhadap mereka. Gitu aja sih Mas Arif. Siap. Niatnya udah bagus Pak, tenang aja Mas Arif. Oke. Keren lah pokoknya. Nah, ini dari Adi Hidayat, menarik nih. Beli mobil itu kan nggak cuma beli produk, tapi beli layanannya juga. Layanan apa yang menjadi andalan dan ciri khas MG untuk masuk ke pasar Indonesia? Layanan tadi tuh termasuk yang nggak pakai 5 tahun nggak ngapa-ngapain tanpa batas kilometer tuh. Nah, itu bisa dielaborasi dikit kali. Ya. Tapi gini, sebelum saya mengelaborate mengenai hal tersebut, mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana kita selalu berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Apa itu ya? Artinya semakin mendekatkan diri, semakin membuka channel outlet yang lebih banyak lagi, itu merupakan satu target yang memang bisa akhirnya memberikan kemudahan untuk jangkauan konsumen terhadap MG. Itu dulu yang terpenting. Dan kemarin pada saat saya bicara mengenai hari ini nih, baru kemarin saya launch, kita sudah punya 7
dealers MG yang memang imagine dalam 3 bulan selama PSBB tim network kami berusaha keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi hal mempermudah konsumen untuk merich kita sekarang sudah tercapai. Dan ya tadi sudah di-mention sedikit bahwa pada saat bicara mengenai 5 years warranty without kilometers, limitation kilometer, itu juga merupakan komitmen yang kita berikan kepada siapapun yang memang akhirnya jatuhkan hatinya kepada MG gitu lah ya, karena biar bagaimanapun hal itu yang menjadi skala prioritas kami. Dan terkait hal tersebut saya harus bicara mengenai katakan kesiapan apa yang memang sudah secara after sales MG tawarkan gitu lah ya, atau prepare gitu. Kalau bicara mengenai hal tersebut, kita sudah punya yang namanya pusat spare part kami, berpusat di Marunda gitu ya. Jadi artinya bagaimana spare partnya, bagaimana nanti pelayanan servis tadi udah dijawab dengan 5 years warranty without limitation kilometer, dan spare part sudah ya itu tadi spare part center, itu part center kita sebutnya, part center kami sudah tersedia, dan hal itu juga menjawab tantangan dari apa yang memang kita bicaranya dari sisi konsumen dulu deh gitu, bahwa konsumen kan pada saat membeli mobil, yes mereka membeli produk, membeli brand, tapi juga membeli sesuatu hal yang relate dengan sustainability dari mobil itu sendiri gitu kan ya. Nah hal-hal itu sebelum kita masuk sekalipun itu sudah kita persiapkan, sehingga pada saat sekarang secara komersial dan sudah bisa dimiliki oleh audiens atau konsumen, itu sudah bukan sesuatu hal yang menjadi tantangan kami karena memang sudah tersedia. Seperti itu, Kang Ari. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan dari siapa? Mohon maaf. Dari Mas Adi Hidayat. Adi Hidayat. Ya, jadi Mas Adi Hidayat jangan ragu lagi karena memang secara after sales kita sudah menyeluruh. Oh iya, satu informasi yang penting mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tenaga ahli atau teknisi yang kita atau ada di setiap dealers atau bengkel resmi MG itu sudah certified. Bahkan kemarin sebelum PSBB, sebelum pandemik ini hit us, mereka itu sudah di training langsung di Thailand, Cang Ari. Jadi artinya kita melihat bahwa ini adalah bentuk investasi yang memang tidak bisa diukur melalui sesuatu yang memang sifatnya nominal gitu ya. Karena kalau mobil kita dihandle oleh orang yang punya keahlian khusus, apalagi secara langsung di-train di pusatnya gitu ya, itu sesuatu hal yang memang bisa kita berikan secara baik kepada konsumen. In the end, konsumen akan merasa puas kalau memang terjadi sesuatu dan penanganannya juga cukup cepat, tepat. Itu sih Cang Ari yang bisa saya sampaikan. Oke, tuh malah ada apa tadi part centernya, kita juga baru tahu nih ada part centernya. Ada. Sekali diajak untuk lihat-lihat centernya. Makanya udah nggak sabar sih sebenarnya untuk ngajak teman-teman gitu ya. Maksudnya kayak kita punya part center, kita punya warehouse apa segala macam. Artinya nanti kalau saatnya sudah sedikit aman, udah boleh sedikit lebih bebas, kita main-main ke sana. Ini ngomong-ngomong itu udah hampir 1 jam nih, mungkin bisa 1-2 pertanyaan lagi aja nih, kasihan juga Mas Arifnya udah kalau mau minum silakan dong. Aman. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan lagi, silakan operator. Nah, ini dari Rahman Nadia. Berapa banyak total dealer MG di Indonesia dan kira-kira berapa target dealer ke depannya? Ini udah mengingat pasar Indonesia luas dan layanan servis jadi pertimbangan penting dalam Ini tadi udah dijelasin tuh, tadi 7 target terdekat 25. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Mas Arif. Diulang sedikit lah. Boleh, ulang lagi aja bahwa target kita sampai dengan akhir 2020 ini kita akan ada 25 dealer outlet yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Saat ini kita sudah ada 7 dealer outlet, ada di Jabodetabek area plus Bandung gitu ya. Dan sebentar lagi kita akan membuka dealer outlet kita yang mungkin saya belum bisa mention dulu, tapi intinya
akan ada di Surabaya dan juga ada di Bali serta ada di Jawa Tengah. Jadi artinya nanti sampai dengan end of year di luar Pulau Jawa sekalipun itu akan ada beberapa juga dealer representatif kami yang akan siap untuk melayani atau juga menerima inquiries langsung dari para konsumen kami di seluruh tanah air. Seperti itu. Oke. Rahmanadia. Oke, terakhir nih. Nanti habis itu kita pengumuman pemenang terus kita tutup. Oke, apakah dari Madada Sali? Apakah MG ada rencana untuk membangun pabrik rakitan di Indonesia? Khususnya dengan kondisi pandemi saat ini, yang mana aktivitas logistik pun menjadi terhambat. Sedangkan manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan logistik. Nah, silakan ya Mas Arief nih. Wah, yang jawab. Mbak Mada pertanyaannya sangat details. Oke, kalau bicara mengenai pabrik rakitan Indonesia, yaitu tadi Mbak Mada, kalau dari kami selaku MG Indonesia bicara mengenai kita punya jangka panjang, rencana jangka panjang. Nah, artinya kita kalau melihat dari kondisi tadi kan direlate dengan pandemi dan seterusnya, harus bisa lebih realistis gitu lah ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana secara brand value kita redefine expectation yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen saat ini, itu yang akan kita push di market Indonesia. Nah, kalau memang secara demand, lalu kemudian secara requirement dan juga cek penerimaan dari market itu sudah cukup dominan atau tinggi, bukan berarti kita akan meng-avoid itu menjadi sesuatu hal yang angin lalu. Artinya yang tadi saya sebutkan bahwa jangka panjang kita bukan tidak mungkin kita akan membangun assembly atau pabrik rakitan di Indonesia. Tapi ya balik lagi dari marketing ataupun dari sales ataupun dari sisi service, kita selalu sekarang ini memprioritaskan itu gitu, karena biar bagaimanapun pada saat kita sudah memiliki satu produk, katakan MG gitu ya, pasti hal apa yang harus di serve untuk konsumen ya ketiga hal tersebut gitu. Maksudnya bagaimana mereka gampang menemui kita punya service advisor, melakukan hal konsultasi yang terkait dengan mobil itu sendiri jika terjadi masalah. Jadi hal itu yang memang menjadi satu concern dari kami dari pihak MG Indonesia. Gitu. Cang Ari mungkin jawaban dari saya seperti itu. Siap, itu Mbak Madada, pertanyaannya sudah dijawab dengan gamblang oleh Mas Arief. Jadi saya juga nggak enak nih ganggu hampir jam waktu Pak Direktur nih, saya kadang-kadang juga nih. Oke, mungkin ini mau diumumin pemenangnya yang bakal dapat voucher belanja dari mobil 123 nih, ada di running text, kita tunggu sebentar lagi. BTW terima kasih banyak nih Mas Arief infonya. Kita memang belum pernah ketemu langsung, waktu-waktu kita bakal ngobrol lebih lama lagi kayaknya. Boleh dong. Bakal ngorek-ngorek lagi nih. Boleh. Gitu. Oh ya, tadi yang menarik adalah saya sempat sounding mengenai digital showroom. Ini ada. Nah, mungkin nanti Mas Ari bisa main karena tanggal 23 kita akan meng-invite rekan-rekan sekalian gitu ya untuk hadir di digital showroom kami di The Breeze BSD. Jadi ada apa sih di dalamnya, lalu kemudian bedanya dengan showroom biasa seperti bagaimana, karena kita bisa klaim ini adalah MG Digital Showroom pertama di Indonesia, kayak gitu. Karena di dalam digital showroom itu ada konten yang memang luar biasa yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan media atau rekan-rekan audiens mobil 123, datang langsung ke The Breeze dan rasakan pengalaman di digital showroom kami. Gitu. Mas Ari bisa datang juga dong tanggal 23 nanti. Minggu depan kan tuh jatuhnya ya? Minggu depan. Oke, nah ini udah masuk nih pemenang pertanyaan, aduh cepet banget. Pemenang pertanyaan terbaik nih ada 2. Selamat buat Mas Hairul Rohman dan Mbak Madada Saliw yang pertanyaan terakhir nih yang tadi masalah pabrik. Oke, selamat buat kedua pemenang, nanti dihubungi sama
sama personel dari Mobil 123 untuk mekanisme penyerahan hadiahnya. Oke, Mas Arief, saya pikir 1 jam pas nih. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah ngasih insert-insert yang menarik tentang MG, terutama mengenai produknya yang cihuy sama program-program pembeliannya, program-program penjualannya. Ya, siap. Boleh saya kasih sedikit bocoran? Ini eksklusif hanya di Mobil 123 nih. Oh, iya, eksklusif. Ya, gimana? Tunggu tanggal mainnya, karena selain MG ZS akan ada another car line yang akan segera kita luncurkan dalam jangka waktu dekat ini. Itu aja. Gila. Ini baru mau beli yang SUV, tiba-tiba ada yang nongol yang lain. Ini bikin mau beli sekarang bentar ya. Berarti nih ada pilihan menarik nih dalam waktu dekat. Apa beli dua-duanya? Berbeda. Tapi kalau yang mau beli MG ZS sekarang ya udah nggak usah tunggu apa-apa lagi. Tapi clue-nya dari saya adalah itu. Harusnya clue-nya nih modelnya MPV gitu, hatchback gitu misalnya. Jangan dulu. Oke. Jadi clue-nya bakal ada produk baru, mungkin nanti saya coba research dulu nih, udah ada produk apa aja sih yang di Cina sana apa di Inggris yang ada potensi buat masuk di Indonesia. Mungkin kita bisa research dulu. Ntar kayaknya apa nih yang cocok buat Indonesia, mungkin kita bisa ulas nanti. Oke. Boleh. Tapi saya cuma mau tanya di semester 2 apa pasti semester 2 ya, di akhir tahun apa awal semester 2 nih? Kalau saya tebak sih kayaknya pas GIAS harusnya di Oktober ya. Lebih menarik, asik gitu. Oke, di GIAS ada yang lain, tapi sebelum GIAS ada yang lain. Berarti ada dua, gila, ada dua nih kan. Mobil Lovers atau Lovers bakal ada 2 produk baru dari MG. Nggak tanggung-tanggung nih. Jadi masa pandemi disikat habis 1 tahun 2020, orang mau skip 2020 malah MG ngasih 3 produk. Orang merasa sekarang udah kita skip aja di 2020, tapi enggak, MG masih berjuang nih sampai titik darah penghabisan nih di masa pandemi ini nih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan MG ini menjadi gairah otomotif Indonesia, industri otomotif ini jadi makin bergairah gitu. Itu harapan kita, karena ekonomi akan berputar dengan baik kalau industri otomotifnya sehat. Amin. Mas Arief, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Cang Ari. Terima kasih banyak audiens Mobil 123. Pokoknya dari saya tunggu kejutan selanjutnya dari MG Motor Indonesia. Jangan lupa test drive kalau yang belum melakukan test drive MG ZS. Dan kita sudah berada di beberapa lokasi. Silakan datang ke lokasi terdekat dari audiens Mobil 123. Cang Ari, ditunggu test drive ya. Ya, oke, Mobil Lovers, Satu Lovers, kita sampai di sini acara ngobrol bersama MG. Nantikan acara ngobrol-ngobrol berikutnya. Wassalam. Terima kasih, Cang Ari.